Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita lanjutkan materi Tekpang ya. Ini tentang pendinginan dan pembekuan. Ini yang kita akan bahas eh, hari ini. Itu adalah pendinginan. Kemudian nanti akan saya sampaikan tentang pembekuan. Jadi di sini ada dua bahan, maksudnya dua materi, begitu ya. Karena treatment suhu rendah, ya saya jadikan satu saja. Dan ini mungkin saya sampaikan hanya sekilas-sekilas saja. Nanti untuk lebih mendalamnya silahkan buka-buka slide lagi dan PDF-nya dan silahkan didalami gitu ya. Nah, ini kita mulai tentang teknik pengawetan pangan suhu rendah. Salah satunya itu adalah pendinginan. Tuh. Nah, pendinginan sebenarnya ada dua, pendinginan dan pembekuan. Nah, ini dia merupakan teknologi pengawetan pangan yang didasarkan pada pengambilan panas dari bahan. Jadi, panas yang ada dalam bahan itu diambil oleh entah itu refrigeran ataupun eh, apa sesuatu yang lebih rendah temperaturnya ya, dan pengambilan temperatur dari produk ini dia akan menyebabkan suhu produk menurun. Akibatnya itu adalah penundaan seluruh perubahan yang dapat terjadi selama penyimpanan. Nah, perubahannya itu apa saja? Bisa saja karena mikroba, bisa saja karena apa aktivitas enzim dan lain-lain gitu ya. Nah, ini eh, perubahan yang terjadi selama penyimpanan yang kentara itu adalah reaksi biokimia ya, dan perubahan akibat pertumbuhan mikroba menjadi lambat atau menurun gitu ya. Jadi di proses pendinginan ini memang seperti yang kalian sudah pelajari pertemuan lalu, itu mungkin dia tidak mematikan gitu ya. Jadi hanya inaktif mikroba yang sudah menempel di bahan pangan gitu. Nah, di sini karena adanya penjagaan temperatur rendah, diharapkan umur simpannya itu menjadi lebih panjang ya. Kemudian, keuntungan pendinginan dan pembekuan ini adalah perubahan karakteristik produk yang dapat dijaga serendah-rendahnya. Dan perubahan sensoris akibat reaksi enzimatis atau aktivitas mikroba ini sangat sedikit terjadi karena ya dijaga pada temperatur rendah ya, dan rata-rata aktivitas mikroba itu berada di temperatur yang hangat begitu. Nah, implikasinya ya nutrisi produk ini dapat dipertahankan. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara pendinginan dan pembekuan. Di sini pendinginan ini adalah proses pengambilan panas dari produk pangan sehingga suhu produk menjadi -1 sampai 8 derajat Celcius. Jadi di sini eh, apa yang membedakan ini adalah temperaturnya, gitu ya. Sekilas memang hanya temperaturnya saja, tetapi jika kita menilik lebih lanjut, perbedaan pendinginan dan pembekuan itu juga terjadi fenomena yang berbeda di dalam bahan pangan tersebut, gitu ya. Nah, untuk pembekuan di sini suhu produk ini diturunkan sampai di bawah 0 ya, sampai minus gitu, dan benar-benar sampai beku. Nah, untuk pendinginan sendiri dia seringkali dikombinasikan dengan proses pengawetan yang lain ya, seperti fermentasi ya, iradiasi. Jadi diiradiasi dulu baru nanti didinginkan gitu. Kemudian pasteurisasi gitu ya. Nah, ini seperti hal yang bertentangan gitu. Karena pasteurisasi itu dia treatment suhu tinggi. Nah, ini pendinginan ini adalah treatment suhu
rendah ya. Nah, biasanya ini merupakan tahap-tahap pretreatment sebelum pendinginan ya untuk bahan pangan. Kemudian nah, pendinginan sendiri ya, sebenarnya ya kita membutuhkan metode yang memang simpel begitu ya, tetapi implikasinya untuk pendinginan kita memerlukan energi yang banyak. Tapi ya itu sebanding dengan permintaan konsumen terhadap produk-produk yang didinginkan tersebut gitu ya, karena demand-nya itu selalu mengalami peningkatan. Apalagi sekarang masa pandemi gitu, banyak UMKM, banyak yang mengusahakan wirausaha begitu ya, dengan menghasilkan produk frozen gitu. Nah, ini banyak bermunculan produk pangan siap saji, siap santap yang disimpan dalam kondisi dingin. Nah, karena kalau dingin seperti itu sangat simpel ya untuk apa namanya mengkonsumsi itu tinggal dihangatkan gitu ya, dimasukkan ke microwave atau dikukus atau digoreng dan sebagainya. Nah, namun tidak semua produk atau bahan pangan ini sesuai untuk diawetkan dengan pendinginan ya. Jadi memang untuk bahan-bahan pangan tertentu itu setiap bahan pangan dia mempunyai batas temperatur yang bisa ditangani begitu ya. Jadi ada temperatur rendah, maksudnya temperatur minimal yang dapat di apa namanya dihandle oleh bahan-bahan panganan tertentu, misalnya apel, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan masing-masing itu tuh mereka punya ketahanan dingin yang berbeda-beda. Jadi di sini ada buah-buahan tropis yang beberapa jenis buah subtropis mengalami kerusakan akibat pendinginan. Nah, ini muncul chilling injury ya jika disimpan pada temperatur sekian. Jadi memang untuk buah-buah tertentu, sayuran-sayuran tertentu itu ada yang memang dianjurkan tidak disimpan di kulkas gitu ya. Karena dikhawatirkan mengalami chilling injury. Jadi chilling injury itu apa sih? Gitu. Jadi satu bahan panganan, satu vegetables atau fruits gitu, dia akan mengalami kerusakan padahal dia didinginkan gitu. Maksudnya dia diawetkan gitu ya. Tapi pada saat proses pengawetan pendinginan tersebut dia mengalami kerusakan kayak bopeng, terus muncul apa namanya hitam-hitam gitu ya, terus apa namanya besem kusam gitu. Nah, itu tandanya sayuran atau buah-buahan tersebut mengalami chilling injury ya. Kemudian ini ada pengelompokan bahan dan produk pangan berdasarkan suhu pendinginannya untuk jenis-jenis bahan seperti ikan, daging gitu ya. Itu memang diperlukan suhu yang rendah. Jadi dia sangat disarankan untuk sampai pembekuan gitu ya. Kemudian untuk yang 0 sampai 5 derajat itu daging kaleng tapi sudah mengalami pasteurisasi dulu, kemudian susu, krim, yogurt. Nah, ini kan sudah mengalami pasteurisasi dan fermentasi begitu ya. Nah, ini tahan 0 sampai 5 derajat Celcius. Kemudian untuk yang ini golongan yang 0 sampai 8 dia seperti mentega, margarin, keju. Nah, ini disarankan disimpan pada temperatur tersebut. Ya. Nah, untuk penurunan suhu di bawah suhu minimum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba, ini akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan mikroba untuk berkembang biak, sehingga dapat mencegah perubahan akibat pertumbuhan mikroba. Jadi, di sini yang dihambat itu adalah mikroba dan aktivitas enzim ya yang
dua itu yang main merusak bahan pangan. Nah, untuk mikroba sendiri ini ada 3 kelompok mikroba berdasarkan suhu tumbuhnya. Ini ada termofilik, mesofilik, dan psychrofilik. Nah, untuk masing-masing jenis mikroba ini dia mempunyai rentang suhu habitatnya gitu ya. Untuk termofilik dia tahan 35 sampai 55 derajat Celcius. Makanya temperatur pasteurisasi itu sampai 60 ya. Jadi melebihi apa eh, suhu hidup bakteri termofilik. Untuk yang mesofilik ini rentangnya 10 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ya yang kita harus hati-hati itu adalah yang golongan psychrofilik. Nah, ini dia masih bisa bertahan di 5 minus 5 derajat Celcius itu dia masih tahan gitu ya. Gitu. Oke, kemudian nah di sini pendinginan ini akan mencegah pertumbuhan mikroba termofilik dengan sebagian besar mikroba mesofilik. Kemudian sejumlah mikroba psychrofilik ini juga mengakibatkan kebusukan pada produk pangan ya, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak berbahaya gitu ya, tidak bersifat patogen. Kemudian pendinginan sampai suhu di bawah 5 sampai 7 derajat Celcius ini akan mengakibatkan penundaan kebusukan oleh mikroba dan mencegah pertumbuhan mikroba patogen. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mengendalikan daya simpan bahan pangan selama pendinginan. Itu adalah jenis dan varietas ya. Beda jenis, beda varietas pasti beda ketahanan dinginnya. Kemudian tingkat pemanen atau pematangan ya. Di sini berkaitan dengan enzim atau eh, hormon kematangan yang dihasilkan oleh bahan pangan itu sendiri ya, apalagi golongan produk pertanian ya, ini seringnya. Kemudian kondisi pemanenan seperti adanya kerusakan mekanik dan kontaminasi mikroba ini juga mempengaruhi daya simpan gitu ya. Kemudian ini yang harus dijaga ya, suhu distribusi pada dan suhu penyajian di tingkat pengecer gitu ya. Ini harus dijaga karena kalau misalnya tidak terjaga ya, misalnya distribusinya eh, pakai dipaketkan gitu ya. Nah, pada saat dipaketkan itu tidak dimasukkan di lemari pendingin lagi. Jadi dia akan kalau misalnya tidak ada perlindungan tambahan atau metode pengawetan yang lain, itu dia akan cepat busuk gitu ya. Kemudian yang mengendalikan lainnya adalah kelembapan relatif ruang penyimpanan yang akan mempengaruhi penyusutan akibat dehidrasi. Ya. Kemudian di sini ada jenis produk pangan, tingkat destruksi mikroba dan inaktivasi enzim, ya. Kemudian tingkat higienitas, ya, selama pengolahan dan pengemasan. Kemudian yang berpengaruh kemudian juga packagingnya, dan lagi-lagi suhu distribusi dan penyimpanannya itu mempengaruhi sekali daya simpan ya. Nah, ini ada beberapa selanjutnya ada beberapa teknik pendinginan ya, pendinginan hembusan udara dingin. Ya, jadi ini proses pendinginan cepat sehingga cocok untuk produk pangan yang sangat mudah rusak gitu ya. Kemudian faktor lain yang harus diperhatikan pada teknik pendinginan hembusan udara dingin ini adalah kelembapan udara yang relatif tinggi ya. Jika produk pangan yang didinginkan tidak dikemas. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kemudian contoh alat pendinginan yang menggunakan teknik ini adalah kabinet cooler dan alat pendinginan dengan sirkulasi udara tetap
chilling tunnel ya. Nah, ini mungkin nanti ada pada saat saya memaparkan sumber yang satunya, yang PDF ini ada ilustrasinya. Ya. Oke, kemudian di cooler chamber gitu ya, ruang pendingin, ini digunakan untuk menjaga temperatur bahan atau produk ini tetap rendah, tetapi tidak cocok jika digunakan untuk pendinginan cepat. Jadi memang hanya pengkondisian ruangannya saja, jadi tidak ada kayak hembusan udara dingin begitu ya, yang langsung mengenai atau direct chilling atau direct freezing itu tidak dialami di yang indirect ini. Jadi ruang pendingin ini dia pendinginnya secara perlahan. Nah, udara dingin ini biasanya dihembuskan dari bagian atas ruang pendingin dan bergerak menuju bagian bawah. Gitu. Kemudian ada lagi pendinginan cryogenik. Ini teknik pendinginan yang menghasilkan proses pendinginan yang sangat cepat, ya. Jadi ini tekniknya immersion atau pencelupan. Ya, nanti akan dijabarkan di PDF selanjutnya ya tentang mengenai teknik ini. Kemudian ada pendinginan dengan air atau hydrocooling ya. Oke. Kemudian ada pendinginan vakum, ini digunakan untuk sayuran berdaun yang mempunyai permukaan luas dan jumlah air bebas yang tinggi, misalnya selada gitu ya. Oke, kemudian ini pendinginan vakum, ini contohnya tadi selada ya. Ini dinginkan sampai suhu 2-3 derajat Celcius ketika kondisi vakum tercapai gitu. Pada teknik ini diakibatkan penyusutan berat itu ada ya sebesar ya kira-kira 1% terjadi setiap penurunan suhu 5 derajat Celcius. Jadi ketika diturunkan sampai beberapa kelipatan dari 5 ya penyusutannya akan semakin besar gitu ya. Nah, akibatnya apa ya selama proses pendinginan itu terjadi? Jadi akan terjadi perubahan karakteristik sensori. Jadi selama pendinginan ini dapat bahan pangan ini dapat mengalami kehilangan air atau malah menyerap air gitu ya, sehingga ini dapat terjadi perubahan tekstur dan penampakan gitu ya. Kemudian kehilangan air ini juga dapat menyebabkan penurunan kerenyahan produk. Jadi yang tadinya produknya itu crunchy ya, renyah begitu ya, kehilangan air ini juga malah justru dapat menurunkan kerenyahan gitu ya. Jadi tidak seperti fenomena yang terjadi pada drying gitu. Jadi ini kehilangan air, sama-sama kehilangan air, tapi efeknya tidak seperti drying gitu ya. Nah, perubahan warna juga kemungkinan terjadi ya. Ini kebanyakan pada produk unggas. Nah, kemudian untuk produk gel ya seperti jelly, puding, agar-agar gitu ya, serta yogurt ini dapat mengalami sineresis ya. Jadi yang tadinya dia stabil ya, ketika didinginkan itu dia akan membentuk lapisan air. Jadi pasti kalian pernah menjumpai ketika masukkan lagi yogurt ya yang misalnya sudah terpakai tapi belum habis gitu. Kemudian puding ya yang sudah tersaji tapi masih disimpan di refrigerator. Setelah beberapa lama itu pasti airnya dia menghasilkan air tambahan gitu. Jadi
yogurtnya jadi ada seperti liquid yang keluar, kemudian dari agar-agar atau puding itu juga ada air yang keluar dari sistem gitu ya. Nah, kemudian sebagian besar buah-buahan dan sayuran segar ini juga mengalami penurunan aroma dan cita rasa selama penyimpanan ya. Perubahan aroma ya jelas ya kalau beda lah kalau buah-buahan awetan dengan buah-buahan yang memang barusan dipetik itu memang rasanya beda gitu ya. Nah, sebagian besar perubahan aroma dan cita rasa ini selama pendinginan ini disebabkan karena aktivitas mikroba yang mungkin tidak sepenuhnya mati pada saat proses pendinginan, karena sifatnya proses pendinginan ini adalah hanya untuk menghambat saja. Ketika terjadi penurunan temperatur, kemungkinan aktivitas mikroba itu akan aktif lagi, gitu. Nah, perubahan tersebut ini seringkali dapat dideteksi, misalnya ada timbul bau asam, ya. Ini berarti menandakan di situ ada aktivitas bakteri asam laktat atau bau amonia, ya. Ini berkaitan dengan tumbuhnya mikroba jenis Pseudomonas, ya. Kemudian biasanya kondisi penyimpanan dingin ini dikombinasikan dengan pengemasan atmosfer termodifikasi dengan kadar oksigen rendah ya. Jadi kemasan active packaging itu juga membantu proses pendinginan bahan pangan ini gitu ya. Nanti mungkin beberapa pertemuan mendatang kita akan membahas tentang packaging gitu ya. Nah, packaging eh, apa yang sekarang itu berkembang gitu ya, dari materialnya, kemudian sistemnya. Nah, itu kita bahas beberapa pertemuan mendatang ya, karena memang ini sangat terkait satu sama lain begitu ya, karena ya satu bahan pangan itu biasanya diawetkan ya, diproses diawetkan itu dengan tidak hanya satu metode gitu. Jadi kombinasi pemanasan pendinginan, kemudian juga ada active packaging-nya gitu. Jadi ya saling berkaitan gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada perubahan kimiawi. Jadi secara umum semakin rendah suhu yang digunakan, maka laju reaksi enzimatis ini akan semakin lambat. Jadi tadi memang yang mengakibatkan kerusakan itu adalah yang paling kentara adalah aktivitas mikroba dan aktivitas enzim gitu. Nah, perubahan kimiawi ini yang terjadi selama penyimpanan ya, pendinginan. Nah, ini bergantung pada faktor-faktor misalnya kadar air, aktivitas enzim, kemudian ketersediaan substrat untuk enzim dihasilkan gitu ya, serta pH. Nah, faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan kimiawi dalam suatu produk itu harus diketahui dan bersifat spesifik untuk setiap jenis produk. Nah, ini contohnya faktor penting yang menentukan mutu daging segar itu adalah warna. Nah, biasanya warnanya merah begitu ya, yang dikehendaki. Kemudian dengan mengatur kondisi yang mendukung oksimioglobin ya, bentuk mioglobin yang berperan untuk pembentukan warna merah pada daging. Ini seperti kadar oksigen yang tinggi. Nah, maka kesegaran tersebut dapat dijaga sampai paling tidak 1 minggu. Jadi memang benar-benar dijaga kadar oksigennya ya. Jadi selama pendinginan dan sebagainya itu juga mempengaruhi eh, berubah atau tidaknya warna daging selama penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah perubahan mikrobiologis ya, proses pembusukan ya oleh mikroba ya yang tadi kita berusaha hilangkan ya.
Nah, tentunya proses pembusukan ini juga menyebabkan perubahan karakteristik sensori produk ya atau bahan pangan. Misalnya bau dan rasanya itu berubah begitu ya. Kemudian adanya terbentuknya lendir dan sebagainya. Nah, itu yang tidak kita inginkan pada produk pangan gitu. Nah, penyimpanan dingin tidak ditujukan untuk mencegah pertumbuhan mikroba patogen, tapi ya paling tidak aktivitas mikroba itu dapat ditekan ya. Nah, penggunaan suhu rendah ditujukan untuk memperlambat kecepatan pertumbuhan mikroba ini ya. Kemudian pengaruh suhu rendah terlihat nyata jika suhu yang digunakan mendekati suhu pertumbuhan minimum mikroba. Nah, tentunya ini juga harus dikombinasikan dengan faktor-faktor lain ya, misalnya pengaturan pH, penambahan bahan pengawet jika diperlukan ya, dan pengaturan water activity. Baik, ini untuk yang slide pertama. Saya akan lanjutkan ke yang freezing. Jadi ini saya menemukan ya sumber belajar yang ya cukup bagus gitu ya. Ini dia membahas tentang freezing ya. Nggak apa-apa kalau slide-nya dalam bahasa Inggris, saya kira nggak apa-apa lah ya. Oke, nah freezing ini adalah pembekuan makanan yang dapat diartikan sebagai pengolahan makanan oleh penurunan suhu sehingga hampir semua air di dalam bahan pangan tersebut itu menjadi beku, gitu ya. Kemudian, nah freezing itu suhu makanan ini dikurangi hingga titik bekunya. Ya, titik beku di sini, titik bekunya siapa gitu ya? Tentunya titik beku air yang berada di dalam bahan pangan gitu ya. Nah, proporsi air yang berubah untuk membentuk kristal es gitu. Jadi goals-nya di sini itu adalah freezing adalah mengkristalkan air atau membekukan air yang terkandung dalam bahan pangan gitu ya. Nah, pengawetan itu dapat dicapai karena kombinasi suhu rendah dan mengurangi water activity. Ya, tentunya di sini yang harus kita perhatikan itu adalah degradasi fisik, biokimia, kimiawi, dan mikrobiologi ini terkendali gitu ya. Nah, kemudian yang kita gunakan ya zat tambahan yang kita gunakan pada saat proses pendinginan maupun pembekuan itu adalah refrigeran gitu ya. Jadi refrigeran sendiri ini adalah suatu zat kimia yang biasanya berupa cairan yang dapat dengan mudah didapat menyerap panas. Ya, jadi dia dia gampang untuk menyerap panas gitu ya. Digunakan dalam biasanya kita jumpai di AC atau refrigerator atau kulkas gitu ya, freezer gitu. Kemudian untuk refrigeran sendiri diharapkan dia memiliki sifat termodinamika yang baik gitu. Misalnya boiling point di bawah suhu target, kemudian kepadatannya sedang, ya suhu kritikalnya itu tinggi, ya panas penguapan yang tinggi, kemudian safe ya atau aman untuk bahan pangan ya, kemudian inert ya tidak bereaksi secara kimiawi. Nah contoh-contohnya itu adalah ada CFC yang mungkin kita udah sangat mengurangi untuk pemakaiannya. Kemudian adalah HEC, kemudian ada siklopentana kalau nggak salah. Nah, itu yang diisikan ke dalam freezer gitu ya. Nah, kemudian untuk freezing system itu ada beberapa sistem, ada indirect contact system, ada direct contact system gitu. Jadi ada yang
kontaknya itu tidak langsung gitu ya. Nah, dalam banyak sistem pembekuan produk pangan, nah produk dan zat pendinginnya ini ada dipisahkan oleh penghalang selama proses pembekuan. Makanya dibilang dia indirect gitu. Meskipun banyak sistem menggunakan barrier gitu ya, penghalang yang tak tembus gitu antara produk dan refrigeran, sistem pembekuan ini tidak langsung mencakup sistem apapun tanpa kontak langsung ya, termasuk yang termasuk material dari pengemasnya itu menjadi pembatas. Nah, ini seperti ini refrigerannya di sini kadang-kadang untuk sistem yang indirect bisa dihalangi oleh satu plate gitu, satu seperti nampan gitu ya. Nah, itu. Untuk plate freezer sendiri, ya, ini proses pembekuan menggunakan plat logam gitu ya. Jadi jenis sistem ini tidak langsung, yang paling mudah ya. Ini seperti yang digambar ini. Jadi di situ ada dua plate ya, dua bidang datar gitu yang dikenai tekanan ya. Dan plate ini dia ya dingin gitu, sehingga bisa mendinginkan food yang berada di tengah-tengahnya. Nah, ini pembekuan bisa dengan sistem pembekuan air blast freezing gitu ya. Jadi udara yang diledakkan gitu. Jadi ada ledakan dingin gitulah ceritanya ya. Oke, selanjutnya adalah direct contact system. Jadi yang tadi itu indirect, kalau ini direct contact system itu refrigeran yang berhembus itu langsung terhembus di makanan gitu ya. Jadi beberapa sistem pembekuan untuk makanan ini beroperasi dengan kontak langsung antara refrigeran dan produk ya, seperti diilustrasikan di gambar. Nah, dalam kebanyakan situasi ini sistem yang ini ya akan beroperasi lebih efisien karena tidak ada hambatan untuk perpindahan panas ya antara refrigeran dan produk. Nah, refrigeran yang digunakan dalam sistem ini mungkin bersuhu rendah ya dan kecepatannya tinggi, atau refrigeran cair ya dengan perubahan fase sementara kontak dengan permukaan produk. Nah, ini untuk yang direct contact system. Kemudian ada lagi ya, ini termasuk direct contact system, itu adalah immersion freezing ya. Jadi immersion itu apa? Perendaman ya. Jadi dia bahan pangannya itu direndam atau dicelupkan dalam satu liquid gitu ya, dalam refrigeran cair ya. Permukaan produk dikurangi menjadi suhu yang rendah ya, dengan asumsi objek produk relatif itu semakin kecil ya. Proses pembekuan dilakukan dengan sangat cepat ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya freezing curve ya, jadi kurva pembekuan. Nah, untuk penjelasannya, freezing curve sendiri ini ada beberapa garis gitu ya, antara AS, kemudian ini AS, kemudian SB gitu, BC dan CD. Nah, ini fenomena apa yang terjadi di setiap kurva? Mari kita bahas satu-satu. Untuk garis AS ya, ini makanan didinginkan hingga di bawah titik bekunya. Jadi di sini yang terjadi itu adalah panas sensibel
ya. Perlu kalian ingat-ingat lagi panas sensibel itu apa, panas laten itu apa, tolong diingat sampai nanti kalian ujian akhir, karena itu rawan ditanya sama penguji, ya. Perubahan fasa, kemudian apa pe pada saat fenomena perubahan fase, kemudian peningkatan suhu itu sensibel atau laten itu kalian harus hafal, ya. Nah, kemudian pada titik S, ya, air ini tetap cair meskipun suhunya di bawah titik beku, ya. Fenomena disebut supercooling dan sebagian menentukan ukuran kristal. Nah, di sini nanti ada dua fenomena di mana ukuran kristal itu dibentuk. Ukuran kristal ada yang kecil, ada yang besar, gitu ya. Nah, kemudian untuk garis SB, ya, garis SB ini terjadi kenaikan temperatur dengan cepat ke titik beku saat kristal es mulai terbentuk. Bentuk panas yang dialami pada garis ini itu adalah panas laten, ya, karena ya panas laten kristalisasi ini dilepaskan, ya, sehingga terjadi perubahan fasa. Kemudian untuk yang garis BC, ya, garis BC ini panas dikeluarkan dari makanan dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Panas laten dihilangkan dan es terbentuk, tetapi suhu hampir konstan. Ya. Titik beku ditekan oleh peningkatan konsentrasi zat terlarut. Oke, di dalam cairan gitu ya. Oke, kemudian di sini juga terbentuk sebagian besar es. Nah, untuk kurva CD, ya, ini suhu campuran es air menurun hingga suhu freezer. Nah, ketika proses dilakukan dengan cepat, tidak ada perbedaan antara bagian yang berbeda. Titik beku, variasi dalam fungsi komposisi makanan itu hampir sama, tidak pernah lebih rendah dari -5. Nah, ini contohnya ada beberapa produk ya yang punya freezing point masing-masing. Ya, di sini ada susu, telur, daging, sayur, buah, dan ini ada sakarus ya. Gula pasir ya, larutan gula pasir dan larutan garam itu berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini akan terjadi fenomena kristalisasi. Jadi pada saat freezing itu akan terjadi fenomena kristalisasi. Nah, kristalisasi ini terjadi pada titik B yang tadi di kurva ini ya. Ini di titik B ini mulai terbentuk kristal atau terjadi kristalisasi gitu. Ini terdiri nukleasi dan pertumbuhan kristal. Jadi nukleasi itu terjadi dengan menggabungkan molekul menjadi suatu yang teratur, partikel dengan ukuran yang cukup untuk bertahan dan berfungsi sebagai laju pertumbuhan kristal. Ya, di sini ada dua proses gitu ya. Ada nukleasi homogen, ya, ini terjadi pada sistem murni. Jadi jika kita punya satu sistem murni, ya, air misalnya, air aja gitu, itu kan murni H2O tanpa tanpa mineral, tanpa zat-zat tambahan yang lain, hanya air pure H2O. Ini dia akan membentuk nukleasi atau membentuk kristal yang homogen gitu ya. Kemudian nukleasi heterogen ini pembentukan inti di sekitar partikel tersuspensi atau di dinding sel
dalam sistem makanan dia mengambil mengambil tempat selama supercooling, ya. Nah, di sini pertumbuhan kristal itu adalah pembesaran inti dengan penambahan teratur molekul. Jadi memang yang terbentuk itu intinya dulu, baru keluar gitu ya. Jadi proses kristalisasi itu memang inti kristal itu di selaput kristal lagi, jadi ada pertumbuhan kristal di situ. Jadi semakin besar, seperti itu. Ya, itu kristalisasi. Ya, lamanya periode pendinginan pendinginan supercooling ini tergantung pada jenis makanan dan tingkat di mana panas dihilangkan. Makanya ada yang bilang itu kalau misalnya makanan panas itu ya jangan dibekukan secara langsung, karena energi yang dibutuhkan untuk mengambil panas itu jadi sangat besar gitu. Nah, tingkat perpindahan panas yang tinggi ya, karena itu dia menghasilkan inti dalam jumlah besar. Tetapi di situ ada perbedaan besar dalam ukuran kristal dalam berbagai jenis makanan ya, dan bahkan makanan serupa yang telah mengalami pre-treatment ya, pre-freezing treatment itu akan berbeda ya. Nah, laju pertumbuhan kristal es ini dikendalikan oleh laju perpindahan panas untuk sebagian besar pembekuan gitu. Nah, ini adalah fenomena lokalisasi kristal ditentukan dengan laju laju pembekuan ya, struktur seluler dan suhu. Nah, ini ada yang slow freezing dan fast freezing. Jadi antara pendinginan lambat dan pendinginan cepat, pembekuan lambat dan pembekuan cepat itu akan berbeda fenomena pertumbuhan kristalnya gitu ya. Untuk di pembekuan lambat itu kristal es tumbuh di ruang antar sel dan berubah bentuk, kemudian pecah dinding sel yang berdekatan ya. Nah, kristal es di sini dia memiliki tekanan uap air yang lebih rendah daripada daerah di dalam sel, sehingga air bergerak dari sel ke pertumbuhan kristal ya. Kemudian sel ini mengalami dehidrasi dan rusak permanen oleh peningkatan konsentrasi zat terlarut ya. Nah, pada saat bahan pangan itu mencair ya, proses thawing ya, sel tidak mendapatkan kembali bentuk aslinya. Nah, ini terjadi fenomena turgiditas di mana terjadi hipotonik gitu ya. Nah, di sini makanan akan menjadi lunak dan bahan seluler, jadi nutrisi seluler yang ada di dalam sel tadinya dia bocor keluar sel yang akhirnya pecah. Nah, ini dinamakan kondisi drip loss. Ya. Kemudian untuk yang fast freezing, ya, pembekuan cepat, ini kristal es yang lebih kecil ini akan terbentuk di dalam sel dan ruang antar sel. Nah, sedikit kerusakan fisik pada sel dan tekanan uap air gradien tidak terbentuk. Kemudian juga dia minimal untuk dehidrasi sel, jadi tidak drip loss-nya itu tidak terlalu banyak. Dan akhirnya tekstur makanan ini dapat dipertahankan untuk tingkat yang lebih
tinggi, ya. Kemudian kita akan bahas tentang freezing point depression, ya, yaitu depresi titik beku suatu larutan atau makanan cair. Ini adalah didefinisikan sebagai penurunan titik beku di atas yang murni, ya, di atas air murni, sorry, ya, pada tekanan tertentu. Nah, depresi titik beku ini menggambarkan fenomena tersebut bahwa titik beku suatu cairan atau solvent, ya, akan lebih rendah bila senyawa lain ditambahkan. Jadi artinya larutan memiliki titik beku lebih rendah daripada pelarut murni. Jadi it happens kalau kalian menambahkan gula atau garam, ya, di dalam sistem air, ya, kalian larutkan, itu dia nanti akan mempunyai titik beku yang lebih rendah daripada air biasa tanpa ditambahkan satu agent, gitu ya. Nah, ini terjadi setiap kali zat terlarut, ya, yang non volatil seperti garam ini ditambahkan ke pelarut murni seperti air. Makanya ini dimanfaatkan untuk para penjual es, gitu ya. Untuk mendinginkan esnya itu bagaimana, kita harus punya satu media yang memang dia punya titik beku lebih rendah daripada yang dibekukan, gitu. Nah, makanya para penjual es puter itu tuh dia memanfaatkan, ya es batu. Nah, es batu kan dibuatnya dari air dibekukan, gitu ya. Nah, ini ditambahkan garam. Nah, nanti dia akan mempunyai suhu lebih rendah. Jadi bekunya itu awet, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada freezing equipment, jadi alat-alat untuk pembekuan. Ini ada air blast freezer, ada in-channel freezer, gitu ya. Nah, dalam pembeku ledakan udara atau air blast freezer, ini biasanya udara dingin yang dihembuskan itu sekitar minus 30 hingga minus 45, ya, dihembuskan ke produk dengan kecepatan udara paling besar ya 7 meter per sekon, ya. Kemudian ada channel freezer atau pembeku channel, gitu ya. Produk ini diletakkan di atas nampan atau rak atau troli, gitu ya. Kemudian digerakkan di atas rel, ya, dengan mekanisme didorong, gitu. Jadi ada konveyornya. Nah, di sini channel itu ya bentuknya tuh terowongan, gitu. Bahannya nanti melewati terowongan tersebut, ya. Kemudian di dalam terowongan tersebut dia mengalami pendinginan. Nah, untuk mekanisme keduanya, ya, ini memungkinkan operasi sesuai dengan sinkron dengan produksinya, gitu ya. Nah, ini keuntungannya, ini dia tidak tergantung pada ukuran produk, dan kerugiannya penurunan berat itu terjadi, ya, apabila makanan itu tidak dikemas beku, gitu, ya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ini air blast freezer, ya. Kemudian ini ada channel freezer seperti ini, ya. Nah,
pada apa waktu dulu ya, pembekuan sayuran itu dilakukan setelah pengepakan. Jadi dalam channel freezer ya, atau plate freezer. Nah, kurang lebih 1 balok produk beku yang sulit mencair, dan ini juga tidak disukai ya sebenarnya. Nah, solusinya dia pakai fluidized bed freezer itu. Nah, ini jadi cepat untuk membekukan sayuran secara individu, jadi sendiri-sendiri gitu. Tetapi fluidisasi ini hanya untuk ukuran partikel yang kecil gitu ya. Di sini ada kontak freezer ya, horizontal plate freezer. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini yang vertical plate freezer ya. Nah ini untuk kontak freezer sendiri keuntungannya tidak ada penurunan berat selama pendinginan. Kemudian tingkat energi yang dibutuhkan juga sedikit ya. Kemudian tingkat pembekuan tinggi. Dan kekurangannya itu adalah aplikasinya terbatas. Ya, ini dia bisa diaplikasikan untuk bubur sayuran gitu ya, atau puree sayuran, kemudian bulir-bulir buah, saus, ataupun jenis sup gitu ya. Kemudian ini ada immersion freezing ya, tadi yang sudah disinggung. Immersion freezing ini adalah metode pembekuan dengan mencelup di liquid refrigerant ya, di dalam refrigeran cair. Nah, ini misalnya CaCl2, glikol ya, garam ya, NaCl ya. Ini permukaan produk direduksi menjadi suhu yang sangat rendah ya. Oke. Nah, ini ada overview. Jadi dari beberapa jenis freezer ya, ini ada aplikasinya, kemudian jarak antara produk dengan media pendingin gitu, kemudian perbedaan temperatur antara media pendingin dan produk ya, dan keuntungan kerugiannya. Nah, ini bisa dibaca ya, antara air blast freezer, fluidized freezer, contact freezer, immersion freezer ya. Nah, tentunya untuk frozen food handling ya, untuk makanan beku, penyimpanan makanan beku ini kita harus memperhatikan penyebab penurunan kualitas. Nah, ini ada beberapa penyebab. Di sini ada penyebab kimiawi, penyebab biokimia, mikrobiologis ya, penyebab fisik ataupun penyebab spesifik gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah time, temperature, tolerance. Jadi triple T gitu ya. Waktu, suhu, dan toleransi. Oke. Yang kita perhatikan di sini kehilangan quality atau penurunan quality ya, yang disebabkan oleh penyebab kimia itu salah satunya adalah denaturasi protein ya. Diingat lagi pada saat pelajaran kimia organik ya, ada fenomena
denaturasi protein. Nah, ini kita bisa memodifikasi adanya modifikasi ikatan air, kapasitas dan struktur, ya. Ini misalnya terjadi kerusakan, misalnya pada ikan, gitu ya. Ini ikannya jadi berstruktur berserabut, kemudian pada daging merah dan unggas itu jadi lebih alot, gitu ya. Jadi firm gitu. Nah, kemudian yang disebabkan oleh lipid itu adanya rancidity karena oksidasi, ya. Kemudian adanya perubahan warna pada daging, ya. Itu yang tadinya merah jadi coklat itu. Kemudian perubahan warna pada sayuran itu akibat adanya konversi klorofil dan fenol. Dan akhirnya kehilangan vitamin gitu ya. Nah, untuk yang penyebab biochemical ya, biochemical cause ini dia lebih karena enzim gitu ya. Jadi seringkali dia menyebabkan perubahan pada produk beku. Nah, aktivitas enzim ini menurun memang seiring dengan penurunan suhu, tetapi sebagian besar enzim ini tetap aktif dalam kondisi beku. Nah, selama pembekuan, enzim sebagian ini memang mengalami denaturasi di area kristalisasi yang tadi di area B tadi ya. Nah, saat temperatur semakin menurun, aktivitas akan meningkat atau menurun karena efek konsentrasi gitu ya. Nah, ketika temperatur sudah mencapai minus derajat Celcius, ya, aktivitas enzim akan semakin menurun karena ketidakmampuan proses pembekuan untuk menonaktifkan enzim. Nah, ini kadang-kadang kalau untuk sayur-sayuran ya itu pre-treatment blanching ini sangat berguna gitu ya. Jadi blanching ini seringkali diperlakukan untuk mencapai kualitas tinggi. Jadi blanching itu adalah salah satu metode untuk menginaktivasi enzim. Tetapi tidak semua produk itu bisa di blanching. Ya, ini misalnya produk ikan, produk unggas ya, produk peternakan gitu itu tidak disarankan kan memang untuk di blanching ya, hanya sayuran aja yang bisa ya. Oleh karena itu yang golongan ini itu rentan terhadap penurunan kualitas karena aktivitas enzim gitu. Kemudian selanjutnya adalah microbiological cause ya. Selama pembekuan ya, sejumlah mikroorganisme ini memang dimusnahkan di zona kristalisasi. Jadi selama proses pembekuan pada saat mencapai di area kristalisasi ini mikroorganisme banyak yang tidak bertahan gitu ya. Kemudian yang kita waspadai itu adalah setelah thawing atau setelah pencairan. Mikroorganisme itu akan pulih dan ini bisa ditentukan dari total plate count ya. Kalau misalnya kita menghitung jumlah bakteri yang ada di dalam satu bahan pangan kan kita pakai metode total plate count. Nah, ini biasanya pada makanan beku dan ketika sudah dicairkan atau sudah tidak beku lagi itu hasilnya akan berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, pada saat penyimpanan ya, kerusakan lebih lanjut ini akan terjadi ya. Karena tetap menghasilkan racun dan enzim ya untuk bakteri-bakteri yang tidak terpengaruh.
ya. Nah, pada umumnya bakteri gram positif ini seperti Bacillus, Clostridium, Lactobacillus dan lain sebagainya itu lebih tahan terhadap kondisi beku daripada yang gram negatif, ya. Oke. Kemudian eh, untuk yang physical cause ya, ini terjadi rekristalisasi. Jadi jenis yang paling penting ini adalah rekristalisasi migrasi yang bermigrasi. Jadi kristal kecil berada kristal kecil itu bisa berubah menjadi kristal besar, ya. Dengan peningkatan suhu yang kecil, ya kristal kecil lebih disukai, lebih dipilih gitu karena mempunyai melting point yang lebih rendah, kemudian vapor pressure yang lebih tinggi, ya, dan solubility yang lebih tinggi. Nah, ketika suhu menurun setelah itu, ya, semua cairan, ya, air itu akan terbentuk dan menyebabkan kristal yang lebih besar. Nah, pada saat rekristalisasi itu tekanan dalam produk ini jadi bertumpuk gitu dan menyebabkan kehilangan kelembapan atau loose drip tadi dan menyebabkan kerusakan struktur. Nah, komponen lain juga dapat mengkristal karena konsentrasi zat terlarut. Ini misalnya laktosa dalam es krim akan memberikan rasa masir gitu ya, ada kayak ada gritins-gritinsnya atau pasir gitu di mulut ketika dimakan. Jadi ketika uh, apa es krim gitu ya sudah mencair kemudian kita bekukan lagi itu terjadi ketidakstabilan dan itu menyebabkan proses rekristalisasi kan. Nah, karena hal itu jadi eh, kristal yang dibentuk itu jadi besar-besar sehingga menyebabkan sensasi berpasir gitu. Maksudnya tidak lembut lagi es krimnya gitu. Beda kalau kita langsung mengkonsumsi pada saat pembekuan pertama gitu. Nah, kecuali kalau pada saat mau memasukkan lagi es krimnya itu di treatment lagi itu akan berbeda gitu ya. Nah, physical cause yang kedua itu terjadi freezer burn ya. Jadi ketika produk-produk beku seperti ya daging-daging gitu ya disimpan tanpa penghalang atau yang menjaga kelembapannya ya, dia akan mengalami dehidrasi gitu ya. Itu yang dinamakan freezer burn. Nah, ini disebabkan oleh sublimasi es di wilayah permukaan saat tekanan uap air es lebih tinggi daripada tekanan uap di udara lingkungan pendingin, ya. Nah, ini menyebabkan permukaannya akan mengalami dehidrasi. Nah, ini tipikal pada variasi suhu di ruang pendingin dan untuk bahan atau kemasan yang tidak memadai. Jadi ketika kita mendinginkan something ya, apalagi daging atau yang rentan terhadap dehidrasi, nah itu sebaiknya dikemas dengan kemasan yang memadai dulu supaya menghindari dari fenomena freezer burn ini. Itu. Nah, ini jika produk ini dikemas dalam misalnya film kedap uap air gitu ya.
Nah, ini kemudian tetesan air kecil ini terlihat dalam makanan. Nah, ini pun juga tidak kita inginkan karena dia akan menjadi es gitu kan. Nah, kemudian yang harus kita kendalikan ya, time temperature tolerance ini. Jadi produser, distributor makanan, dia akan menuntut suhu lebih rendah daripada minus 18 gitu ya, untuk mengamankan kualitas dari produknya dan menghindari efek rekristalisasi, sublimasi, migrasi kelembapan, dan freezer burn tadi ya. Nah, untuk prinsipnya triple T itu adalah untuk setiap frozen product ya, hubungan antara suhu penyimpanan dan waktu yang dibutuhkan untuk produk mengalami apa namanya, mengalami perubahan kualitas itu tertentu gitu, sehingga kita harus menjaganya gitu. Ya kalau bisa jangan ada penurunan temperatur atau masih di dalam batas-batas di luar melting point-nya gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai cooling and freezing. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom chat di Classroom ya, supaya lebih terrecord dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibuka-buka lagi slide-nya, siapa tahu ya memang bermanfaat begitu ya. Siapa tahu ya ilmu yang apa ya saya pelajari kemudian saya tularkan ini bisa bermanfaat. Misalnya ada yang mau buka usaha frozen food dan sebagainya, apa yang harus diperhatikan, itu saya rasa bermanfaat begitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.